Dalam Yeremia 38 ayat 14 sampai 28 adalah kisah pembicaraan Nabi Yeremia dengan Raja Sedekia. Dalam ayat 24, Sedekia meminta agar Yeremia tidak memberitahukan pembicaraan mereka kepada orang lain. Bahkan pada ayat 26, Sedekia menyuruh Yeremia untuk berbohong dengan membuat cerita yang berbeda dengan apa yang mereka bicarakan. Pertanyaan saya, mengapa Yeremia menuruti permintaan Sedekia? Mohon penjelasannya. Baik, coba kita akan bacakan ayatnya. Panjang ini sangat ya. panjang, Pendeta. Iya. Gimana? Ada 15 ayat. Mungkin saya tuntun saja untuk membaca beberapa dari ayat-ayat ini. Apa kira-kira demikian? Atau mau kita baca semua? Boleh, Pendeta. Terserah kepada host saja. Dituntun saja, Pendeta. Iya, terlalu panjang, Pendeta ini. Oke. Yeremia pasal yang ke-38. Yeremia adalah seorang nabi yang melayani pada zaman menjelang pembuangan di Babel. Bahkan pada waktu dia melayani, sudah ada orang-orang yang sudah ditawan ke Babel. Dan pada waktu itu ada seorang raja yang memerintah, yang bernama Raja Sedekia, yang memerintah di Yerusalem. Jadi Yeremia menasihatkan kepada Sedekia agar supaya Sedekia menyerah saja dan ikut saja ke Babylon. Karena ini adalah hukuman dari Tuhan. Jadi itu nasihat dari Yeremia. Bahkan orang-orang di Babylon pun ditulisi surat, Tuhan perintahkan, sudah di sana saja 70 tahun baru kembali. Sedekia juga dikatakan supaya dia ikut saja. Contohnya kita akan baca pasal yang ke-38 yang mengatakan, saya baca ayat yang ke-17, sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tapi ingat, Yeremia bukan satu-satunya nabi pada saat itu. Masih ada nabi-nabi yang lain. Sayangnya, mereka adalah nabi-nabi palsu. Contohnya di Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar itu, mungkin pasal 29 ayat pasal 28, seorang nabi yang bernama Hananya, ayat yang pertama, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon kepadaku di rumah Tuhan di hadapan mata imam-imam dan seluruh rakyat, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku telah mematahkan kuk Raja Babel. 2 tahun aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan. Padahal Tuhan katakan 70 tahun, Nabi palsu katakan hanya 2 tahun. Jadi pada waktu Yeremia mengatakan kepada Sedekia, serahkan dirimu kepada Raja Babel, ikut saja ke sana, maka engkau akan selamat dan kota ini pun akan selamat. Pada waktu, dan ini bukan cuma satu kali, di pasal 37 pun Yeremia sudah katakan itu kepada Raja Sedekia. Tetapi pada waktu Yeremia katakan itu kepada Raja Sedekia, ternyata ada yang nguping sehingga mereka mendengarkan itu. Pasal 38 mengatakan, tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasur, Yukal bin Selemia, dan Pasir bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, kelaparan, dan lain-lain. Lalu kemudian mengatakan kota ini pasti akan diserahkan. Mereka tidak mau untuk mengikuti Tuhan. Padahal orang Israel ditawan ke Babylon karena mereka melawan Tuhan. Setelah Tuhan katakan ikut saja ke Babylon pun, mereka masih melawan Tuhan dan mengatakan kami tidak mau pergi, kami tetap tinggal. Jadi melawan sampai titik darah penghabisan istilahnya. Jadi pada waktu mereka tahu bahwa Yeremia mengatakan supaya raja pun menyerah saja, maka mereka mengambil Yeremia lalu dimasukkan ke dalam ke dalam suatu penjara yang sangat
sangat sulit. Dikatakan di ayat yang ke-6, mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Kalau Yeremia tidak diambil dari sana, mati dia di dalam penjara itu. Sebelumnya, Yeremia sudah masuk penjara ulang-ulang, berbagai jenis penjara. Salah satunya adalah di penjara atau di rumah yang disebut dengan rumah Yonatan. Makanya Yeremia dalam pembicaraan, jadi pembicaraan Yeremia dengan Raja Sedekia itu panjang. Salah satu pembicaraan Yeremia dengan Sedekia, kita boleh ambil, kita boleh baca dalam Yeremia pasal yang ke-37, ayat yang ke-18. Berkatalah Yeremia kepada Sedekia, apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu? Lalu ayat ke-20. Sekarang dengarkanlah hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Ini adalah permohonan Yeremia. Yeremia katakan, jangan kembalikan saya ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Setelah dia keluar dari raja sudah katakan, kalau ada orang yang tanya apa yang kita bicarakan, katakan saja, ini di dalam ayat yang ke-26, pasal 38, haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Pertanyaannya, apakah Yeremia berbohong? Bagaimana Pak Johan? Apa dia berbohong? Harusnya kalau seorang Yeremia sih tidak berbohong ya pendeta ya. Ya. Jadi Yeremia tidak berbohong. Karena dia memang mengatakan seperti yang dia katakan. Karena dia sendiri yang mengatakan kepada raja di pasal 37 ayat yang ke-21, janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Tapi ada hal-hal yang Yeremia tidak sampaikan karena pekabaran yang dia berikan kepada Sedekia sifatnya sangat pribadi untuk keselamatan Raja Sedekia. Kenapa? Raja Sedekia mau mengikuti perintah Allah untuk menyerahkan diri kepada Raja Babel. Dan Sedekia tahu kalau ini diketahui oleh orang-orang Israel yang sebelumnya mereka masukkan dia ke dalam sumur yang berlumpur, kali ini kalau mereka ketahui, matilah si Yeremia ini. Jadi ini bukan berbohong, tapi raja mau supaya pekabaran itu disimpan secara konfidensial. Kalaupun kita keluar dan membicarakan satu rahasia dengan seseorang, rahasia pekerjaan atau apapun itu, lalu orang bertanya, ada bicara apa sih? Kalau kita kasih tahu semua, kita tidak menjaga confidentiality. Kalau kita nggak kasih tahu, apakah kita, Bapak bohong, kasih tahu dong apa? Loh, masa semua yang dibicarakan di ruangan rapat, keluar dikasih tahu semua? Tidak ada yang sifatnya rahasia. Dalam hal ini, Nabi Yeremia tidak berbohong. Semua pekabaran yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia sampaikan itu kepada raja. Dan selalu Tuhan yang akan kasih tahu. Yeremia sampaikan ini kepada raja, dia sampaikan. Apa yang Yeremia sampaikan kepada raja, sudah dia sampaikan juga bahkan kepada banyak orang. Sudah banyak dia mengalami resiko karena dia menyatakan apa yang benar seperti yang Tuhan katakan. Kali ini pekabaran hanyalah untuk raja. Yeremia tidak mau katakan kepada orang yang lain, itu hanya untuk Raja Sedekia. Dan Tuhan mau juga menyelamatkan Sedekia, dibawa ke Babel, supaya dia hidup dan mati di sana di Babel, bukan karena dia menderita, tapi karena dia mati mungkin karena sudah tua atau bagaimana di Babel. Itu yang terjadi kepada Sedekia. Jadi dia tidak bohong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nggak bela Yeremia. Untuk apa saya bela Yeremia?
Tapi yang saya terangkan adalah ini yang Alkitab katakan, bahwa Yeremia mengucapkan apa juga yang dia ucapkan. Terima kasih.